Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini kita akan membuat sebuah mainan yang mungkin lebih cocok ini dikasih ke anak-anak atau ke adik-adik kita yang sedang belajar mengenal suara gitu ya. Di sini saya kumpulkan beberapa kartu yang saya buat sendiri, yaitu kartu-kartu hewan yang dimana kartu ini kalau ditempelkan di alat yang saya buat, dia akan mengeluarkan suara sesuai dengan kartu yang kita tempel. Seperti ini misalkan. Jadi kalau kartu monyet saya tempel, dia akan mengeluarkan suara monyet. Bagaimana kalau kartu kuda? Nah, jadi mungkin alat ini cocok banget buat adik-adik atau buat anak kecil yang sedang belajar mengenal suara ya. Mungkin kedepannya nggak cuma suara hewan aja yang bisa ditampilin di sini, tapi semua suara seperti angka atau belajar berhitung gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih gimana caranya bikin alat seperti ini yang mungkin teman-teman mau jual atau teman-teman ingin buat untuk adik teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana caranya bikin alat seperti ini, ikutin terus saja video yang satu ini. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa membuat alat yang bisa memplay audio sesuai dengan kartu atau gambar yang kita tempel. Ikuti terus di sini. Oke, untuk alat yang diperlukan dalam membuat project ini, kita perlu sebuah Arduino Uno. Jadi teman-teman bisa menggunakan merek apa saja gitu ya, atau mungkin Arduino Nano juga bisa. Dan juga kita perlu sebuah RFID reader, di mana di sini saya menggunakan RC522 yang biasa aja. Lalu saya menyediakan sebuah tag RFID-nya yang berupa stiker di sini. Jadi stiker ini yang nantinya bakal saya tempel di gambar-gambar yang akan kita cetak. Lalu DF player beserta dengan memori yang sudah berisi beraneka ragam suara hewan di sini ya. Dan juga kita sediakan breadboard beserta speakernya. Jangan lupa juga untuk kabel jumper beberapa kita harus sediakan untuk menghubungkan antara komponen satu dan komponen lainnya. Dalam perakitan DF playernya juga kita memerlukan resistor di jalur komunikasi RX-TX-nya biar suaranya tidak rusak. Nah, pertama-tama mungkin kita harus ketikkan dulu DF player Arduino gitu ya. Karena di sini kita harus belajar bagaimana sih cara nyambungin antara Arduino-nya ke DF player-nya. Kalau kita lihat di jalur komunikasi yang hardware serial, di sini kita harus menambahkan resistor 1K di jalur komunikasi serialnya. Maka di sini kita harus merangkai si DF player-nya dengan resistor dirangkai seri di jalur komunikasinya. Jadi saya pasang dulu DF player-nya di breadboard-nya, lalu kita akan pasangkan resistornya juga. Di sini saya menggunakan 2 resistor aja biar aman ya. Jadi di jalur RX dan TX-nya saya sambungkan juga resistor dirangkai seri seperti ini. Dan jalur speaker saya akan hubungkan langsung ke DF player-nya. Lalu jalur positif dan negatif 5 volt-nya beserta ini jalur komunikasi RX-TX-nya. Nah, untuk di RC522-nya kita juga bisa mengetahui jalurnya ke Arduino itu di googling ya. Jadi di Google banyak banget ada jalur referensi yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara RC522 ke Arduino-nya. Jadi dari referensi tutorial mana yang teman-teman ikuti jalurnya, bisa teman-teman menggunakan coding example untuk membaca tag RFID di tutorial yang sama tersebut biar kabel jumpernya yang dihubungkan dari Arduino ke RC522 itu sesuai dengan coding example pembacaan RFID yang kita akan gunakan gitu ya. Jadi kita acak aja. Di sini saya ambil salah satu contoh aja. Dan kita jangan lupa juga pasang jalur komunikasi DF player-nya ke Arduino-nya. Jadi di sini saya pasangkan ke RX-TX-nya dan juga di sini kita akan hubungkan
jalur positif dan negatif DF player ke bagian pin ISP di sini ya. Di sini juga ada tegangan 5 volt dan ground, jadi saya colokin ke sini aja. Nah, jadi kita hubungkan dulu ke komputer dan upload program untuk example baca tag RFID-nya. Saat kita menempelkan gambar kambing ini ya, yang sudah berisi tag RFID ini, kita tempelkan, maka di serial monitor akan muncul angka-angka yang akan mewakilkan dari tag RFID tersebut. Nah, angka-angka yang aneh ini kita bisa copy dan kita gunakan sebagai alat pemanggil atau bilangan yang kita gunakan untuk mewakili dari suara-suara yang ada di memori gitu ya. Jadi kita copy aja dan kita kembali ke codingnya. Di sini kita bisa lihat jika karakter yang didapat adalah sesuai dengan tag tersebut gitu ya, maka di dalamnya itu akan memanggil audio keberapa gitu ya. Jadi misalkan ini dia memanggil audio pertama, lalu ada juga memanggil audio kedua, dan seterusnya. Jadi ini kita yang menentukan. Jadi bisa memanggil audio sebanyak-banyak mungkin. Tidak harus cuma ada 6 hewan aja ya. Mungkin ratusan hewan juga bisa kita panggil di sini. Yang jelas kode tagnya harus sesuai dengan nilai MP3-nya. Lalu untuk gambar-gambar yang unik tadi gitu ya, kita juga nyetak sendiri stiker-stikernya. Ini gambar kita nyari aja di googling di internet ya. Lalu kita buatkan mode stikernya seperti ini, kita kasihkan garis pinggir dan kita tinggal kirim aja ke percetakan untuk mencetaknya menjadi stiker. Nah, di sini saya mencetaknya menjadi stiker biar bisa ditempelkan di karton dan di media yang lebih tebelan gitu ya, sehingga gambarnya lebih kaku aja. Jadi kalau gambarnya udah kaku, kita bisa menempelkan tag RFID-nya di sana. Nah, ini sudah berupa stiker teman-teman. Jadi stiker ini yang nanti kita tempel di kertas yang lebih kakuan atau mungkin di karton, dan seperti contoh sebelumnya itu saya menempelkannya ke kardus. Jadi setelah ditempel di kardus, barulah tag RFID yang juga berupa stiker kita tempelkan di sana. Nah, ini dia. Jadi di belakangnya masing-masing kita sudah tempelkan tag RFID. Ini saya gunting ngawur aja ya. Dan ini kalau kita tempelkan yang sudah saya program untuk memanggil masing-masing file audio gitu ya, maka dia akan sesuai audionya. Teman-teman juga bisa memanggil audio angka, belajar berhitung, dan segala macam ya. Nah, seperti itu dia teman-teman. RFID tag stiker ini ada berbagai macam ya. Jadi ini tipis banget teman-teman. Jadi lentur dan juga tipis, bisa ditempelkan di berbagai macam media. Mungkin seperti produk atau apa gitu ya. Ini praktis banget. Kita akan coba tempelkan lagi. Dan ini berfungsi dengan baik. Jadi saya cuma bikin beberapa suara aja ya. Teman-teman bisa menambahkan sebanyak mungkin suara yang ada. Lalu di sini saya menggambar sebuah layout PCB yang baru. Saya tidak mau menggunakan Arduino nanti di produk mainan saya ini gitu ya. Saya bikin PCB dengan ukuran 2,8 cm dan juga 3,8 cm. Kecil banget. Daripada kita menggunakan board Arduino, ini kayaknya lebih ringkas jadinya. Jadi caranya saya tinggal ekspor ke CAM processor ya. Lalu saya generate sebuah file Gerber yang nantinya akan saya kirim ke pabrik PCB di PCBWay.com. Jadi saya hilangkan dulu di sini label names-nya biar tulisan namanya tidak ngotor-ngotorin PCB ya. Jadi setelah kita hilangkan dulu names-nya, barulah nanti kita tinggal proses job aja. Nanti di sana sudah tergenerate file Gerber yang diperlukan pabrik PCB-nya untuk mencetak PCB-nya. Ya, jadi kita tinggal klik aja. Ini kalau sudah selesai prosesnya, sudah yakin gambarnya benar, kita tinggal klik aja proses job.
Kita save dengan nama yang kita ketahui tentunya. Oke, sudah. Lalu kita bisa tes dulu di Gerber Viewer seperti apa sih tampilan PCB kita sebelum kita cetak. Nah, ini namanya Gerber Viewer yang ada di PCBWay.com. Beginilah PCB saya kalau nanti dicetak gitu ya. Jadi sudah benar dan saya sudah siap untuk mencetak PCB-nya. Nah, gimana sih caranya mencetak PCB di PCBWay.com gitu ya? Jadi langsung aja kita tinggal login di PCBWay.com dan file Gerber yang tadi sudah kita generate itu kita tinggal inputkan saja nanti. Di sini kita tuliskan dulu lebar dan panjang PCB yang akan kita cetak. Lalu di sini saya pilih untuk 10 keping saja karena saya ingin membuat prototipenya dulu ya. Ini berhasil apa enggak gitu ya. Lalu warnanya saya mungkin kita pilih hijau aja biar cetaknya lebih cepat. Ya, di sini kalau kita nyetak 10 keping 10 cm kali 10 cm maksimum itu kita cuma dikenain biaya $5 aja teman-teman. Ya. Jadi setelah itu barulah kita upload file Gerber tadi. Kita cari file Gerbernya dan kita upload di sini. Jadi kita zipin dulu ya. Setelah di zip kita open, barulah nanti bisa kita upload. Jadi setelah selesai kita upload, kita submit dulu ordernya. Nanti di sini akan di-review dulu desain PCB kita bisa dicetak apa enggak nih sama pabriknya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian email aja. Nah, di sini adalah proses dimana saya menunggu di approve dulu, habis itu saya bayar. Nanti kita akan lihat mungkin sekitar seminggu lagi PCB kita jadi. Kita akan lanjutkan projectnya ke project yang lebih rumit lagi dengan board yang saya buat ini gitu ya. Oke, kita akan menunggu. Kita akan tes lagi ini. Ini seru banget kayaknya ya. Kita sudah berhasil membuat mainan anak-anak yang mungkin apa ya? Ini menarik banget buat anak-anak. Mungkin bisa bikin anak-anak lebih tertarik belajar gitu ya. Belajar secara apa ya? Ini bermain sambil belajar kayaknya. Istilahnya bermain sambil belajar ya. Nah teman-teman, mungkin itu dia dulu video saya hari ini. Bagaimana kita bisa membuat sebuah produk mainan anak-anak yang nantinya mungkin saya akan buatkan kemasan atau casing dengan menggunakan printer 3D sehingga bisa dijual gitu ya. Ada casingnya, tinggal kita tambahkan gambar-gambar atau gimana biar tertarik digunakan oleh anak-anak ya. Dan tentunya mudah untuk digunakan. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau download project ini silahkan langsung aja cek di keterangan video dan silahkan download lalu kembangkan sesuai dengan kemampuan teman-teman dan semoga video ini bermanfaat. Oke, saya Dwi Arsana, sampai jumpa di vlog selanjutnya.